Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Setiawati, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan hasil baca saya dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama tentang bab 1, yaitu sejarah timbulnya persoalan teologi dalam Islam. Jadi, cikal bakal timbulnya teologi dalam Islam adalah yang pertama dari bidang politik. Kenapa di bidang politik? Dikarenakan ada perpindahan dagang dari timur ke barat. Hal itu terjadi juga dengan Nabi Muhammad. Saat di Mekah, Nabi Muhammad hanya mempunyai peran sebagai kepala agama saja. Tetapi selama di Madinah, ketika beliau pindah di Madinah, beliau mempunyai peran sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala keagamaan. Lalu ketika Nabi wafat, kepemimpinan digantikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang setiap perannya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika pemerintahan Abu Bakar dan Umar, tidak ada permasalahan apapun, akan tetapi pada pemerintahan Utsman, beliau digambarkan sebagai pemimpin yang lemah dan tak sanggup menentang keluarganya. Oleh sebab itu, pada waktu pemerintahan Utsman dianggap terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan perlawanan dari kaum Muawiyah, yaitu kerabat dari Utsman. Kaum Muawiyah menuntut menghukum Ali karena dianggap ikut campur atas pembunuhan Utsman. Tetapi di sini Ali tidak mengambil keputusan untuk menghukum, akan tetapi menjadikan Ibn Abu Bakar ini menjadi gubernur di Mesir. Itu. Kemudian karena Muawiyah tidak terima terhadap kaum Ali, akhirnya terjadi pemberontakan, dan di situ akhirnya terjadilah arbitrase dengan keputusan untuk menjatuhkan kedua pemimpin, yaitu Ali dan Muawiyah. Namun Amr ibnu al-As berkhianat. Ibnu Amr ini adalah orangnya Muawiyah yang terkenal cerdik. Di sini Ali dikhianati. Oleh sebab itu Ali mundur, jadi tidak menjabat sebagai kepala pemerintah lagi dan digantikan oleh Muawiyah. Kemudian dari hasil arbitrase ini timbullah suatu teologi tentang bagaimana seseorang, tentang kafir dan mukminnya seseorang. Ada golongan Khawarij, golongan Murji'ah, dan golongan Mu'tazilah yang masing-masing mempunyai pemikiran seperti ini. Dan ini adalah tentang Maturidiyah. Semua golongan-golongan tadi akan dijelaskan lebih jelasnya di bab selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang bab 2, yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib karena menganggap peristiwa arbitrase itu adalah kafir, tidak sesuai dengan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari arbitrase itu timbul persoalan teologi Islam, jelasnya pemikiran mereka adalah berbeda-beda, sehingga mereka terpecah belah lagi menjadi beberapa
golongannya itu ada golongan Al-Muhakimah, Al-Azharikah, Al-Najdat, Al-Ajaridah, Al-Sufri'ah, dan Al-Ibadiyah. Al-Muhakimah. Al-Muhakimah yaitu golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut dari Ali. Hukum kafir dalam golongan ini mereka luaskan menjadi dosa besar, yaitu zina dan membunuh. Kemudian, jika mereka berzina, maka itu dianggap kafir dan keluar dari Islam. Selanjutnya ada golongan Azharikah yang sifatnya sangat radikal. Golongan Al-Azharikah adalah golongan terkuat sesudah Al-Muhakimah hancur. Jadi ketika Al-Muhakimah hancur digantikan oleh Al-Azharikah yang terkuat. Kemudian mereka memakai kata-kata musyrik, ya. Jadi bukan lagi kafir tetapi musyrik. Itu lebih parah dari kafir. Mereka berpendapat bahwa orang-orang musyrik adalah orang yang tak sepaham dengan mereka. Jadi yang tidak masuk ke wilayah mereka dianggap musyrik. Selain itu, jika ingin masuk golongan ini harus ditawan terlebih dahulu. Kemudian anak istri mereka boleh dibunuh, ditawan, atau dijadikan budak. Kemudian ada golongan Al-Najdat, yaitu orang yang memisahkan diri dari Al-Azharikah. Jadi orang yang memisahkan dari golongan ini disebut Al-Najdat. Mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanya orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Itu dari Al-Najdat. Kemudian selanjutnya ada Al-Ajaridah. Di sini mereka berpendapat bahwa berhijrah bukanlah merupakan kewajiban seperti yang diajarkan oleh Al-Najdat yang sebelumnya tadi, tapi merupakan kebajikan. Jadi bagi Al-Ajaridah, berhijrah itu bukan suatu keharusan, tapi baik jika dilakukan. Ini merupakan pendapat-pendapat mereka. Mereka boleh tinggal di luar daerah kekuasaan, harta rampasan perang hanya orang yang telah mati, dan seperti itu. Ini mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Kemudian ada Al-Sufri'ah, yaitu golongan ekstrim seperti Al-Azharikah. Pendapatnya meliputi orang Sufri'ah yang tidak berhijrah dipandang kafir, termasuk perempuan dan anak-anak juga. Tidak boleh membunuh anak-anak kaum musyrik, melainkan dijadikan tawanan. Ini mereka sangat ekstrim sekali seperti Al-Azharikah. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Ibadiyah, golongan paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Ajaran-ajarannya adalah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah kafir. Bukanlah musyrik tetapi kafir, seperti itu. Kemudian daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka tidak boleh ditawan kecuali kamp pemerintahan. Ini diantaranya. Sesudah itu kita belajar tentang bab 3 yaitu kaum Murji'ah. Pada mulanya golongan ini adalah golongan yang tidak mau ikut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi dan mengambil sikap penentuan hukum itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir sebagai yang berdosa besar, kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin. Itu adalah perbedaannya. Kemudian kaum Murji'ah dibagi menjadi dua golongan. Ada golongan moderat dan ekstrim. Lalu menurut Al-Asy'ari, iman adalah pengakuan dalam hati tentang
keesaan Tuhan, dan tentang kebenaran Rasul-Rasul, serta segala apa yang mereka bawa. Ini pendapatnya dari Al-Asy'ari tentang iman. Kemudian, menurut Al-Baghdadi tentang iman adalah iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal di neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab-kitab Rasul, kadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan yang diakui syariat. Ini adalah pendapatnya Al-Asy'ari dan Al-Baghdadi tentang iman. Itu adalah tentang kaum Murji'ah. Selanjutnya adalah tentang bab 4, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Ada Qadariyah, Jabariyah, dan Kasab di sini. Qadariyah adalah manusia yang mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Paham Qadariyah ini dianut oleh kaum Mu'tazilah. Manusia terpaksa tunduk pada Tuhan, pada kadar Tuhan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan free will atau free act. Menurut Gailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Ini tentang Qadariyah. Selanjutnya tentang Al-Jabariyah. Al-Jabariyah adalah manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Jabariyah dan Kasab ini terdapat dalam aliran Al-Asy'ariyah. Al-Jabariyah ini ditimbulkan pertama kali oleh Al-Ja'd Ibnu Dirham, kemudian disiarkan oleh Jahm Ibnu Safwan. Ini menurut Jahm, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Oleh sebab itu, di Jabariyah, manusia diibaratkan seperti wayang yang digerakkan oleh sang penggerak. Seperti itu. Kemudian ada Kasab. Kasab adalah manusia dan Tuhan bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan manusia. Timbul pertama kali oleh Al-Najjar dan Dinar. Paham Kasab adalah paham tengah antara paham Qadariyah dan Jabariyah. Seperti itu. Selanjutnya ada bab 5, yaitu tentang kaum Mu'tazilah. Yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul nama Mu'tazilah. Menurut Al-Baghdadi, menurut Tasikubro, Al-Mas'udi, ada menurut Al-Ahmad Amin dan Al-Najasyar. Ini menurut pendapat-pendapat mereka tentang asal-usul nama Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah itu dibagi menjadi dua, ada cabang Basra dan ada cabang Baghdad. Yang pertama cabang Basra dulu. Cabang Basra ini ada pemimpin-pemimpinnya waktu itu, yaitu yang pertama ada Wasil, Abu Al-Huzail, Ibrahim Ibnu Sayyar, dan yang terakhir ada Abu Ali Ibnu Abdul Al-Wahhab. Seperti itu. Kita bahas Wasil dulu. Nah, Wasil di sini ada beberapa ajaran, yaitu 3 ajaran. Ajaran pertama Wasil, yaitu tentang paham al-manzilah bin manzilatin. Ajaran kedua Wasil adalah tentang paham Qadariyah. Dan ajaran ketiga Wasil yaitu tentang peniadaan sifat-sifat Tuhan. Ketika Wasil wafat, beliau digantikan oleh Ibnu Al-Huzail yang menjelaskan tentang peniadaan sifat-sifat Tuhan juga. Kemudian dan seterusnya digantikan oleh Ibrahim Ibnu Sayyar yang pendapatnya bertentangan dengan pendapat Al-Nazam. Jadi mereka ini bertentangan pendapatnya. Kemudian digantikan lagi oleh yang terakhir Abu Ali Muhammad. Kemudian
ada Mu'tazilah cabang Baghdad yang dibentuk oleh Mu'ammar ibnu Abbad. Pemimpinnya ada Abu Musa, ada Hisham, ada Abu al-Husain. Ini pendapat-pendapat beliau. Kemudian di Mu'tazilah itu dikenal dengan adanya al-usul al-hamsa atau 5 ajaran dasar al-Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah maksud saya. Di antaranya ada al-tauhid, yaitu tentang kemahaesaan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan beliau di al-tauhid ini ada sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan atau sifat zatiah, dan ada juga sifat-sifat yang merupakan perbuatan Tuhan atau sifat fi'liyah. Kemudian ada al-adl, hanya Tuhan yang bersifat adil, Tuhan tidak bisa berbuat zalim kepada makhluknya. Kemudian ada al-wa'ad al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Tuhan tidak dapat disebut adil jika ia tidak memberi pahala kepada orang baik dan tidak menghukum orang yang jahat. Seperti al-adl ya. Ini. Terus al-manzilah bin al-manzilatin, pembuat dosa besar bukanlah kafir karena ia masih percaya Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar, seperti itu. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Itu adalah al-usul al-hamsanya kaum Mu'tazilah. Selanjutnya yang terakhir adalah bab 6 tentang ahli sunnah dan jamaah yang terdiri dari 2 golongan, yaitu al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Yang pertama, aliran Asy'ariyah. Yang pertama tentang ahli sunnah dan jamaah dulu, yaitu golongan yang berpegang pada sunnah lagi mempunyai mayoritas. Ahli sunnah ini adalah lawan dari Mu'tazilah. Sunnah artinya hadis dan jamaah artinya mayoritas atau dalam jumlah besar. Pendiri dari Kemudian di ahli sunnah dan jamaah ini ada 2, yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di aliran Asy'ariyah pendirinya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah Mu'tazilah selama 40 tahun al-Asy'ari ini, tapi memutuskan untuk keluar dari golongan itu karena yang pertama, al-Asy'ari bermimpi suatu malam dia didatangi oleh Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Mu'tazilah itu salah. Kemudian yang kedua, tidak puasnya al-Asy'ari terhadap jawaban dari gurunya al-Jubai. Kemudian dari situ al-Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, kemudian membentuk golongan baru yang disebut al-Asy'ariyah. Sesuai namanya. Pendapatnya al-Asy'ari ini diantaranya, Al-Quran tidak diciptakan, Tuhan dapat dilihat di akhirat, perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri, tentang antroponisme, bahwa Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, dan lain sebagainya. Kemudian bahwa Tuhan berkuasa mutlak, bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin. Kemudian ini adalah murid-murid penting al-Asy'ari yang berpengaruh. Ada al-Baqillani, ada Abdul al-Malik atau Imam al-Haramain, Abu Hamid al-Ghazali. Dan pemikiran mereka yang paling hampir sama pemikirannya dengan gurunya adalah ini, Abu Hamid al-Ghazali, tidak berbeda dengan al-Asy'ari. Selanjutnya
di Ahlussunnah wal Jamaah ada aliran Maturidiyah. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad. Abu Mansur adalah pengikut Abu Hanafiyah yang banyak memakai rasio. Ini adalah pendapat-pendapat Maturidi yang saya coret, berarti beliau tidak sependapat dengan mereka. Seperti ini tentang sifat-sifat Tuhan. Al-Maturidi mempunyai pendapat yang sama dengan Al-Asy'ari. Lalu perbuatan manusia, Al-Maturidi tidak sependapat dengan Al-Asy'ari, namun sependapat dengan Mu'tazilah, seperti itu, supaya lebih mudah dibaca. Selanjutnya, pembagian Al-Maturidi ini yang terakhir. Maturidi dibagi menjadi dua, ada golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Golongan Samarkand pengikutnya Al-Maturidi asli, paham-pahamnya lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah. Lalu ada golongan Bukhara, pengikutnya adalah Al-Bazawi. Jadi golongan Samarkand golongan Al-Maturidi yang tidak sepaham dengan mereka membentuk golongan sendiri, yaitu golongan Al-Bukhara. Paham-pahamnya lebih dekat kepada Al-Asy'ari. Ini adalah tentang pembagian Al-Maturidi. Alhamdulillah, sekian dari hasil baca saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.